Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Anggriani, NIM 1704612 201061. Saya mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 2017 Universitas Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan biografi tentang perusahaan Apple untuk melengkapi tugas mata kuliah Digital Entrepreneur yang dibimbing oleh Pak Roni Kurniawan. Baik, pertama kali tentu kawan-kawan sekalian telah tahu ya apa itu perusahaan Apple, karena sudah tidak asing lagi. Apple atau yang biasa disebut dengan Apple Inc. merupakan salah satu perusahaan teknologi yang memiliki nama besar di pasar dunia. Pusat dan kantor Apple ini berada di California, yang mana di tempat tersebut mereka mengembangkan dan merancang barang-barang elektronik, perangkat lunak, serta layanan lainnya. Beberapa produk yang sudah dirilis yaitu laptop, iPad, iOS, layanan iTunes, dan masih banyak lagi ya, dan juga handphone. Yang pertama itu logo dan nama Apple. Nah, kawan-kawan sekalian pasti penasaran mengenai perkembangan Apple, terutama logo, dan kenapa harus diberi dengan nama Apple. Dan ternyata memang memiliki sejarah yang menarik. Ada beberapa teori mengenai logo Apple yang kini menjadi sangat ikonik. Pada mulanya, nama Apple sendiri terinspirasi dari kisah Newton, di mana apel tersebut jatuh di atas kepala Newton, sehingga pada awalnya logonya adalah gambar Newton yang didih di bawah pohon. Kemudian pada tahun 1977, Jobs yang merupakan pendiri Apple merasa kalau logo tersebut sangat sulit untuk diingat, di mana logo tersebut sangat detail, sehingga pada tahun tersebut diubah logo menjadi sebuah apel yang digigit dengan berisikan warna pelangi, namun tidak berurutan. Dan pembuatan logo Apple ini digigit di bagian kanan atas juga memiliki makna yang berarti bahwa itu merupakan apel, bukan jeruk atau tomat. Sedangkan warna pelangi yang tidak berurutan memiliki filosofi dari perusahaan Apple, yaitu keluar dari aturan baku. Selanjutnya, penemuan komputer pertama di dunia. Apple pertama kali dibuat pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak, di mana mereka sudah berteman dekat dengan sangat lama. Perkembangan Apple dari perusahaan Apple bermula dari sebuah garasi rumah Jobs dengan peralatan yang seadanya. Bisa dibayangkan bagaimana awal mulanya itu dengan usaha yang bisa dikatakan sederhana sekali ya. Setelah itu mereka memiliki misi dalam membangun komputer Apple pertama. Hal tersebut bertujuan untuk mengubah sudut pandang masyarakat tentang pentingnya komputer kala itu. Pada saat itu pengguna Apple harus menggunakan TV sebagai layar dan keyboard yang terpisah, dan pada kala itu penemuan Wozniak ini mengguncangkan dunia karena bisa dibangun dari komponen yang sederhana. Dan kemudian saya akan menjelaskan perkembangan Apple dari 1997 sampai sekarang ya. Perkembangan Apple dari 1997 sampai sekarang itu, pada tahun 1997 Jobs ditetapkan sebagai CEO Apple. Di sini saya mengambil tingkatnya saja karena waktunya juga terbatas. Dia ditetapkan sebagai CEO Apple dan akhirnya Apple kembali berjaya dengan adanya aliansi bekerja sama dengan Microsoft dalam rangka menciptakan software yaitu Mac. Lalu Jobs juga merilis iBook sebagai laptop personal, dan ada juga iPod untuk mendengarkan musik dan software lainnya. Baiklah, kemudian saya akan menceritakan jatuh bangunnya perusahaan Apple ini membuat Apple menjadi sedemikian besar sampai sekarang dan terkenal. Itu yang pertama, perusahaan ini didirikan sendiri, dan hal tersebut tak pernah terbayang di benak Steve Jobs semenjak ia mendirikan Apple pada 1976. Namun
Kondisi perusahaan yang terus merosot karena kalah saing dengan kompetitor mengharuskannya turun dari kursi kepemimpinan pada 1985. Pada masa tersebut rupanya produk-produk Apple ini tak mampu menarik banyak peminat konsumen. Di lain sisi, personal komputer lansiran IBM terus meroket penjualannya hingga mendominasi pasar. Kemerosotan performa Apple ini pastinya tak luput dari pantauan investor yang mendorong dilakukannya evaluasi terhadap kinerja Jobs. Sebenarnya pada saat itu Apple bukannya tak berbuat apa-apa. Mereka disebut sempat mengeluarkan produk personal komputer yang dirancang lebih mudah digunakan, inovatif, dan cocok untuk kalangan anak muda. Meski demikian, dominasi IBM sebagai raksasa teknologi sulit digoyangkan. Bagi sebagian orang, harus lepas dari bisnis sendiri yang dibangun penuh jerih payah pastinya merupakan suatu yang sangat berat. Bahkan tak menutup kemungkinan juga kondisi seperti itu bikin Cut semangat melanjutkan karir sebagai entrepreneur. Namun hal itu tak berlaku untuk Jobs. Mengalami masa-masa sulit bukan berarti Jobs kehilangan sentuhan tangan dinginnya. Buktinya selepas dari Apple, ia kembali membangun perusahaan teknologi Next Inc. dengan uangnya sendiri. Bahkan ia mengembangkan portofolio dengan membeli perusahaan animasi yang kemudian diberi nama Pixar Animation Studios. Nah, momen ini pun menjadi babak baru karir Jobs bersama Apple yang kemudian menuai kesuksesan besar. Pemikiran yang inovatifnya melahirkan produk-produk unggulan seperti iMac, iPhone, iPod, hingga iPad. Dari situ kita bisa belajar bahwa persaingan bisnis memang bisa mendatangkan situasi yang sulit. Namun yang namanya kesempatan akan selalu ada asalkan mau berusaha. Seperti halnya yang dialami Jobs saat keluar dari Apple untuk membentuk dua perusahaan sukses lainnya. Keberhasilan tersebut akan menjadi buktian yang sesungguhnya, sobat. Nah, sobat, kini siapkah Anda meraih kesuksesanmu? Baiklah, sekiranya cuma sekiranya saja saya bisa menjelaskan atau menceritakan tentang biografi tentang perusahaan Apple ya. Jika ada salah atau kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.